Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak lagi keluarkan ya. Tanyakan bukan. Saya awali dengan sebuah khas Surabaya, tarian Jawa. Daun salam, daun jeruk purut. Cakep. Mana cakep? Yang semangat jawab salam, saya doakan rezekinya terus mengalir tidak surut-surut. Amin ya rabbal alamin. Khusus ibu-ibu, daun salam, daun jeruk purut. Cakep. Ibu-ibu yang semangat jawab salam, saya doakan wajahnya tambah glowing, tidak berkerut. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati Bapak dan Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Asri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini sudah 2 pekan kita melewati bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semangat ini senantiasa Allah lekatkan dalam dada kita hingga hari terakhir di bulan suci Ramadan. Puasa Ramadan ibarat sebuah kompetisi. Tiap hari pasti ada yang tereliminasi. Mudah-mudahan kita tetap semangat hingga akhir bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan itu adalah kenikmatan yang sangat agung yang tidak diberikan oleh umat-umat sebelum umat baginda Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Musa alaihissalam iri dengan umatnya baginda Rasulullah SAW. Satu-satunya Nabi yang bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Musa alaihissalam. Makanya beliau mendapat gelar Kalimullah. Nabi yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Maka di antara percakapan Allah dengan Nabi Musa alaihissalam, qala Allah Ta'ala li Musa alaihissalam, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini likay la tadurrahum dhulmatan. Kata Allah, aku memberikan 2 cahaya bagi umat Nabi Muhammad SAW supaya mereka tidak khawatir dengan 2 kegelapan. Maka Nabi Musa bertanya, wa man nurani ya Rabb? 2 cahaya itu apa ya? Ya Rabb. Maka Allah menjawab, nurul Ramadan wa nurul Quran. Cahaya bulan suci Ramadan dan cahaya Al-Quran. Kemudian Nabi Musa bertanya, wa ma zulmatani? Sedangkan 2 kegelapan itu apa? Ya Rabb. Maka Allah menjawab, zulmatul qabri wa zulmati yaumil qiyamah. Kegelapan alam kubur dan kegelapan hari kiamat. Maka dari itu, kesempatan nikmat bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, mari kita syukuri dengan memaksimalkan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa bulan terakhir pernah dengar berita perusahaan tekstil namanya Sritek? Dengar ya? Ada apa dengan perusahaan tersebut? Bangkrut. PLN hutangnya triliunan. Masuk dalam kategori bangkrut. PGN hutangnya banyak. PLN hutangnya banyak. Masuk dalam kategori bangkrut. Tetapi kira-kira orang yang bangkrut itu seperti apa? Maka Rasulullah SAW bertanya dan juga mengajarkan kepada para sahabat,
Atadruna manil muflis? Apakah kalian mengetahui siapa yang bangkrut itu? Sajane sing bangkrut itu sapa? Maka sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama indahu wa la mata'. Nek monggo kula cari para sahabat. Wong sing bangkrut ya sing gak duwe duit, gak duwe dunya. Duwe entek, dunya entek, bangkrut. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kebangkrutan yang ada di dunia. Maka Nabi menjawab di sabdanya berikutnya, al-muflisu min ummati man ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin. Nanti orang yang bangkrut dari umatku itulah orang yang datang dengan pahala salatnya, datang dengan pahala puasanya, datang dengan pahala zakat. Tetapi selain dia membanggakan pahala-pahala amal kebaikannya, waqad syatama, tapi dia juga gemar memaki orang. Waqad penggawean sering nuduh orang. Ini jelas pelakunya si dia. Kalau mana sering menuduh orang tanpa bukti yang konkret. Wasafaka damaha, dan suka meneteskan darah orang lain. Didik carok senengane materimu. Wa darabahata, senengane tukaran ngantemi koncone dewi. Sehingga karena di akhirat tidak ada nilai tukar uang, maka fayu'ta hadza min hasanati, orang yang tadi datang dengan pahala sholatnya, datang dengan pahala puasanya, datang dengan pahala zakatnya, datang dengan pahala kebaikan-kebaikannya, ketika ingin dimasukkan surga, orang-orang pada protes. Malaikat pojok telepon Rasul kondisi. Dia pernah menuduh saya. Sehingga nilai tukar di sana, diambillah pahala itu diberikan kepada orang yang telah dituduh itu tadi. Diambil lagi pahalanya dikasihkan orang yang dipukul tadi. Dipukul, diteteskan darahnya, dituduh, hingga hatta baniyat hasanat, hingga pahalanya habis. Sehingga karena pahalanya sudah habis, masih ada orang yang protes. Belum selesai, belum tuntas. Sehingga diambilkanlah, diberikanlah dosa orang yang dituduh, dosa orang yang dipukul tadi kepada orang yang pertama tadi. Hingga turihat ilan nar, hingga orang yang datang dengan pahala kebaikannya tadi dilemparkan ke neraka. Wal'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita ambil dari pelajaran hadis tersebut tentang orang yang bangkrut, yang kita korelasikan dengan ibadah puasa, yang mana goals, tujuan utama ibadah puasa adalah agar kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun, orang yang memiliki ketakwaan, tidak hanya ketakwaan ritual ibadah kita kepada Allah, tetapi ketakwaan sosial, ketakwaan hubungan kita dengan manusia-manusia yang lain, tetangga kita. Maka semua yang hubungannya dengan kebangkrutan orang yang muflis di akhir tadi adalah hubungannya dengan orang yang lain. Bahkan di dalam ibadah puasa yang patut kita jaga juga tidak hanya berkutat dari hal-hal yang bisa membatalkan keabsahan puasa kita. Tidak makan, tidak minum, tidak muntah dengan sengaja,
tidak berhubungan suami istri di siang hari. Itu hal-hal yang bisa membatalkan sah dan tidaknya puasa kita. Tetapi ada hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Puasanya sah tapi pahalanya tidak didapatkan. Maka sering kita dengarkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illa al-ju' wal 'atash, kecuali rasa lapar dan dahaga. Karena tidak menjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa tersebut. Dan itu semua berkutat terkait dengan hubungan kita dengan manusia. Maka ada kalimat Imam Al-Ghazali mengatakan, khamsu khisalin yuftirna shaim. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa seseorang. Yang pertama, al-kadzib, dusta. Poso tapi penggaweane sih bujuk korno bujuk gitu. Yang kedua, al-ghibat. Poso gak mangan gak ngombe tapi penggaweane sih seneng rasan-rasan. Si seneng membicarakan teman-teman. Seneng mendengarkan berita infotainment. Yang ketiga, an-namimah, adu domba. Tonggoe itu ambek tonggoe sing pojok. Koncoe itu ambek koncoe. Kemudian yang keempat, al-yaminul ghamus atau al-yaminul kadhib. Sumpah palsu. Aku utang ngono duit 500 sen. Bulan ngarep tak sauri plus tak berangkat umroh. Teman wallahi. Sumpahnya memakai kalimat wallahi demi Allah tapi palsu. Posoi sah tapi gak oleh gajar. Yang terakhir, an-nadhrah bisyahwah. Kita hidup di akhir zaman dengan kemudahan-kemudahan teknologi yang canggih, kita dipermudah melakukan kebaikan. Demikian pula sebaliknya, berbuat kemaksiatan juga sangat mudah. Dan yang terakhir ini, yang agak sulit kita hindari, yaitu an-nadhrah bisyahwah. Melihat lawan jenis dengan syahwat. Puasanya kita tidak makan dan minum masih bisa. Tapi kalau dia diiringi dengan an-nadhrah bisyahwah, bisa menghilangkan pahala puasa kita. Bahkan ulama ada yang menerangkan an-nadhrah bisyahwah itu kalau hidup di zaman ini tidak hanya melihat lawan jenis dengan syahwat, melihat sesama jenis dengan syahwat pun bisa menghilangkan pahala puasa. Bahkan melihat sesuatu dengan syahwat bisa menghilangkan puasa. Misalnya melihat hewan dengan syahwat bisa menghilangkan pahala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan tidak hanya kita menjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, tapi juga menjaga dari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan semangat untuk terus mengisi sisa-sisa bulan suci Ramadan dengan ibadah yang maksimal. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.